Terakhir mereka seperti misalnya saya dulu dia komunis karena selama ini everybody in Indonesia was organized and we are Tapi lucunya sih ya, atau Pangdam siapa yang ditunjuk oleh Wiranto dan Menteri Hankam memberikan penjelasan kepada DPR secara umum pada rakyat. Gimana? Kenapa terjadi hal ini? Begitu. Maksudnya tanggung jawab secara hukum juga itu. Kenapa? Pangap, kemudian Oh, bukan hukum itu. Bukan. Itu seperti Habibie juga tanggung jawab, tapi dari political responsibility. Ya, tanggung jawab dalam bentuk apa? Seperti pangap, apakah dia harus minta maaf aja atau mundur? Apakah cukup? Enggak. Nah, ini tergantung. Katanya budaya kita ini tidak kenal mundur diri. Tidak seperti budaya negara-negara lain, ya toh. Hanya nah ya yang jelas ya begini, seperti saya katakan tadi, pertama kali Kadapol harus menyampaikan pertanggungjawabnya kenapa itu bisa terjadi. Kenapa umpamanya kalau memang tidak ada polisi membiarkan itu swakarsa itu bersenjata ujung apa segala macam itu ya, kenapa itu terjadi? Kemudian kan dicabut, dirampas, tapi masih kelihatan malam itu ada. Nah, kenapa? Kalau dikatakan oleh Kadapol tadinya ataupun Kapolri bahasa swakarsa itu adalah semacam sekambling di lingkungan sendiri. Kenapa ada itu manusia yang berparade itu dengan truk-truk di seluruh kota yang berada di sekitar apa gedung DPR, MPR itu? Nah, itu harus hal-hal yang dijelaskan oleh yang bertanggung jawab Kadapol atau berdua. Nah, sesudah itu atas dasar itu ya Menhankam Pangap ini yang pengendalian daripada mengatur pasukan-pasukan selamanya kan penggunaannya adalah Pangap ya, bukan Menhankam, Pangap. Itu memberikan pertanggungjawabnya pula kepada DPR begitu. Jadi tuntutan. Nah, kalau nanti umpamanya berdasarkan pertanggungjawab itu dinilai oleh pemerintah bahasa perlu ada pergantian, ya diadakan pergantian. Yang satu soal yang perlu saya tandaskan di sini bahwa Undang-Undang kita nomor 20 tahun 82 itu tidak menyatukan jabatan Menhankam dengan Pangap. Itu terpisah. Ya. Itu sudah dilaksanakan pertama kali secara penuh sewaktu Pak Puniman jadi Menteri Hankam dan Pak Beni sebagai Pangap. Terpisah itu. Ya. Kemudian dilanjutkan sewaktu Menteri Hankamnya Pak Edi Sudrajat dan Pak Faisal Tanjung sebagai Pangap. Nah, sewaktu diganti oleh Wiranto, dua-dua jadi dipegang satu tangan. Nah, kenapa? Itu melanggar undang-undang, menurut saya, melanggar undang-undang nomor 20 tahun 82. Hanya ada justifikasinya kalau keadaan gawat. Nah, kalau menurut pimpinan pemerintah waktu itu keadaan gawat, itu ada justifikasinya satu tangan. Waktu itu yang menentukan masih ke Pak Harto kan, gitu. Jadi Pak Azlan, tuntutan pengunduran diri untuk Pak Wiranto itu kurang tepat ya? Mereka berhak menuntut kok, menundukkan bahasa terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak wajar. Itu ada beberapa wartawan pagi Sabtu itu menelpon saya, wanita ini, wartawati, dia tanya pendapat saya itu ya, sambil menangis. Karena dia rupanya melihat ada wanita-wanita yang sudah menyerah, minta ampun gitu, tetap diinjak, dipukul. Yang sudah lari dikejar-kejar terus begitu. Seperti apa? Seperti penjahat. Padahal semua mahasiswa itu kan maksudnya itu gerakan damai katanya, bukan untuk makar, untuk menggulingkan, tidak. Intinya kepentingan politis yang sekarang kayak pembenaran militer melakukan represif itu nggak bisa melanggar persoalan moral sebenarnya. Kenapa? Ya persoalan moral tidak bisa disampingkan dengan persoalan politis. Nggak bisa, apalagi untuk bangsa sendiri kan. Untuk militer itu ya adanya apa kehendak apa namanya hak asasi itu kan karena orang semakin sadar di dunia
Bangsa tidak bisa begitu aja, baik di politik, baik di ekonomi, unsur moral atau unsur etik itu diabaikan. Tidak bisa. Kalau kita mau damai di nasional, damai di dunia, itu unsur itu tidak bisa diabaikan. Pak Asnan, tindakan brutal aparat tanggal 12 dan 13 kemarin itu menurut Bapak Ya itu berkelebihan, tidak perlu ada itu, tidak perlu ada. Coba kita lihat ya, bukan hanya memuji segala macam. Andai kata adik-adik mahasiswa ini didekati dengan secara persuasif, secara simpatik. Ya, kepolisian ya. Dan tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, akan mempersulit pemeriksaan. Jadi menurut saya ini berlebihan, ini overacting apa yang dilakukan oleh kepolisian ya. Ya, saya kira itu terlalu prematur untuk bicara seperti itu. Ini kan bagian daripada kebebasan menyatakan pendapat ya. Dan orang boleh berbeda pendapat dengan pihak pemerintah. Orang boleh berseberangan dengan pemerintah dan itu konstitusional ya. Tidak ada larangan untuk berbeda pendapat ya. Di mana-mana pun di dunia ini kalau seseorang minta supaya presidennya diganti, itu normal, itu konstitusional, itu sah, ya kan? Jadi tidak ada yang melanggar hukum ya dalam hal seperti ini ya. Nah ini kan bagian daripada kebebasan menyatakan pendapat, satu usulan ya, satu pikiran, ya kan? Ya, yang juga mesti ditanggapi dengan akal sehat bahwa dalam sebuah negara demokrasi itu normal terjadi ya. Oke ya, makasih ya. Yuk. Marahin orang lah. Mana Pak Kemal ya? Pakai dalam. Lagi bicara dengan Pak Oyun. Mas, mundur ya?